Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofi rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Labib Nubahal selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Keuangan Lembaga Syariah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zidani Am dengan NIM 2320110018 kelas HKIA semester 5. Baik, untuk menjawab pertanyaan atau soal UTS, jadi jawabannya pertama, jadi itu ada kasus Haidar dan Nabila adalah pasangan muda yang ingin memiliki rumah impian. Setelah survei, mereka menemukan rumah seharga 500 juta rupiah, tapi tabungan mereka baru 100 juta. Karena itu mereka datang ke Bank Syariah Indonesia untuk mencari pembiayaan. Nah, dalam kasus ini akad yang paling tepat agar mereka tidak terjerumus dalam riba itu adalah akad murabahah. Yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Jadi berbeda dengan riba itu. Nah, dalam akad murabahah, Bank Syariah akan membeli rumah tersebut terlebih dahulu. Ini prakteknya ya. Bank Syariah membeli rumah terlebih dahulu secara tunai kepada penjual rumahnya. Kemudian menjualnya kepada Haidar dan Nabila dengan harga yang lebih tinggi karena ada tambahan margin keuntungan ya. Nah, itu margin keuntungan itu kan sudah disepakati di awal itu. Pembayarannya itu dilakukan secara cicilan sesuai kesepakatan bersama. Nah, alasan hukumnya karena akad murabahah ini termasuk akad jual beli real, akad jual beli yang asli ya. Bukan pinjaman uang yang berbunga, bukan, tapi memang asli akadnya. Nah, maka transaksi murabahah itu tadi itu halal dan sesuai syariat Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 itu kan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya, yang berbunyi wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Jadi artinya itu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi melalui akad murabahah mereka bisa memiliki rumah impian itu tadi tanpa terlibat dalam transaksi yang di dalamnya itu ada unsur ribanya, karena semua unsur yang digunakan adalah transparan, terus juga adil dan juga sesuai prinsip muamalah Islam. Nah, kemudian soal yang nomor 2, fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi. Berarti Bank Syariah itu berperan sebagai perantara ya. Perantara antara pihak yang memiliki dana berlebih dan juga pihak yang membutuhkan dana. Tadi pihak yang memiliki dana berlebih dan pihak yang membutuhkan dana. Nah, tapi dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, tanpa menggunakan sistem bunga ataupun riba. Nah, Bank Syariah itu menghimpun dana dari masyarakat
melalui tabungan, terus juga deposito atau giro, lalu menyalurkan kembali kepada yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan yang halal, seperti itu tadi murabahah, terus juga mudorobah, terus juga ada musyarakah. Nah, cara bank syariah mendapatkan keuntungan itu ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama itu melalui sistem bagi hasil, yaitu keuntungannya itu dibagi berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. Jadi bukan bunga tetap ya, tapi sudah disepakati di awal. Nah, kedua itu melalui margin jual beli atau keuntungan. Jadi misal dalam akad murabahah, nah ketika bank menjual barang dengan harga lebih tinggi daripada harga beli, jadi misalnya bank menjual barang yang ketika dibeli itu harganya 100 juta. Nah, ketika dibeli dinaikkan menjadi 110 juta. Itu tidak apa-apa dengan syarat itu tadi ya, sudah sepakatlah di awal. Kemudian yang ketiga itu melalui ujrah atau biaya jasa, seperti biaya transfer, terus ada pengelolaan, terus tabungan atau akad ijarah, yaitu sewa menyewa. Nah, dengan sistem ini itu perbankan syariah tidak hanya berfungsi ekonomi, tetapi juga membawa nilai keadilan tentunya, membawa nilai keadilan, terus keberkahan dan juga kemaslahatan dalam setiap transaksi. Kemudian, nah, soal nomor 3 jawabannya begini. Dalam transaksi bisnis syariah ada 3 hal utama yang dilarang. Ada 3 hal utama yang dilarang ya. Pertama itu adalah riba, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman uang. Misalnya seseorang meminjam 1 juta, lalu wajib mengembalikan 1.100.000, itu termasuk riba dan hukumnya haram. Atau kelipatan misalnya seperti 10% setiap tahun begitu. Terus yang kedua adalah gharar. Gharar itu ketidakjelasan dalam transaksi ya. Seperti menjual barang yang belum jelas bentuk, terus juga belum jelas ukurannya atau juga waktunya, itu gharar. Misalnya menjual ikan di laut ya, menjual ikan di laut yang belum ditangkap. Jadi ikannya sudah dijual tapi belum ditangkap, itu kan tidak jelas. Jadi itu termasuk gharar, ketidakjelasan. Terus yang ketiga itu ada maisir ya, yaitu unsur di dalamnya itu ada unsur perjudian atau spekulasi lah, yang bisa merugikan salah satu pihak. Contoh investasi atau trading spekulatif lah, yang tidak jelas perhitungannya atau apa namanya, tidak ada dasarnya. Itu ketiga hal yang dilarang. Terus yang terakhir mengenai anggapan bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Nah, menurut saya itu tidak benar. Itu tidak benar karena perbedaan utamanya itu terletak pada akad dan sistemnya. Jadi bank konvensional itu dia menggunakan sistem bunga di mana keuntungan itu sudah ditentukan di awal ya, tanpa melihat hasil usaha. Sedangkan bank syariah itu menggunakan sistem bagi hasil jual beli atau
sewa. Nah, terus yang semuanya itu berdasarkan kesepakatan dan menghindari riba itu jelas. Jadi bank syariah itu bukan hanya lembaga keuangan, tetapi juga sarana untuk menjaga prinsip keadilan, terus juga keberkahan dalam ekonomi umat Islam. Nah, karena memang sudah diatur di dalam Al-Quran, di dalam sumber-sumber hukum Islam itu sudah diatur bahwa dalam kita kehidupan sehari-hari, dalam muamalah, dalam jual beli atau apapun itu tidak boleh ada unsur riba. Seperti jawaban di awal tadi ya, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah itu mengharamkan riba. Nah, sekian jawaban dari ketiga soal dari ketiga pertanyaan untuk UTS-nya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan, terdapat kekhilafan ataupun salah jawab saya dalam menanggapi soal Bapak. Terima kasih, sebesar-besarnya saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.